Ayo Wi, ikut saya. Enggak, aku di sini aja. Aku nggak lama-lama kok. Apa salah kalau aku kesini cuma pengen ketemu sama kamu? Enggak kok. Memangnya ada apa sih? Enggak, aku cuma nggak enak aja nyembunyiin penyakitku ini sama semua orang. Aku akan bilang sama semua orang kalau aku terinfeksi HIV. Memangnya kenapa sih Wi? Soalnya aku nggak enak terus-terusan ngebohongin orang yang aku sayangin. Jangan Wi, jangan. Please. Jangan pernah kamu ngomong sama orang-orang tentang penyakit kamu ini. Iya, tapi aku nggak mau terus-terusan kalah sama penyakitku ini. Aku mau melawan penyakitku ini, Ri. Iya Wi, tapi banyak orang yang ketakutan kalau sudah dengar kata-kata HIV dan AIDS Wi. Cukup Wi, cukup. Penderitaan kamu tuh udah cukup Wi. Kamu udah jelek-jelekin, udah dijauh-jauhin. Iya, tapi Bagaimana dengan keadaan kamu sekarang Wi? Apakah penyakit kamu sudah ada obatnya? Kemungkinan besar kondisi kamu akan seperti ini kan Wi? udah deh. Mendingan kamu nggak usah ngomong kayak gitu. Kamu denger ya, penyakitku ini baru tahap awal, bukan tahap akhir. Ri, banyak sekali orang yang aku harapin supaya mereka bisa menerima keadaanku dan bisa ngedengerin aku. Tapi ternyata kamu sama aja sama mereka, yang ngejauhin aku dan ngejek aku. Mulai sekarang aku nggak mau ketemu dan ngomong sama kamu lagi. Wi, Dewi. Lin, lu tau nggak kenapa Lina nggak masuk? Gue nggak tahu tuh Dew, dia nggak bilang ke gue. Emang belum mau balik? Gue duluan ya. Ya, bye. Dewi, Bagas, lu kemana aja sih, Wi? Gue udah cari-cariin lu, tau gak sih? Katanya lu diledekin temen-temen lu di sekolah lu. Makanya sekarang gue mau bantu lu. Gue mau ngibur lu, Wi. apaan sih? Oh ya, Wi, jalan yuk. Enggak ah, gue pengen ke rumah Lina. Wi, tungguin, Wi. Dewi, Bagas. Nggak apa-apa, masuk yuk. Lin, lu sebenarnya kenapa sih? Cerita dong sama gue. Gue jatuh didorong di tangga sekolahan, Wi. Tapi lu tahu siapa orangnya? Gue nggak tahu persis siapa orangnya. Sebab waktu itu banyak banget yang di belakang gue. Gue yakin banget dia pasti sengaja ngedorong gue. Buktinya waktu malam, gue dapat teror telepon. Malahan dia ngancem gue, katanya gue kena virus HIV dan gue merek. Makanya gue nggak pantas di sekolahan. Gue tahu, ini pasti gara-gara lo ngebelain gue di sekolah. Ini udah nggak bisa dimaafin lagi, Lin. Gue mesti cari tahu siapa orangnya, dan gue bakal bikin orang itu minta maaf di depan lo. Dan gue bakal bilang ke semuanya, kalau lo nggak terkena AIDS, tapi gue yang terkena virus HIV. Itu nggak bakalan nyelesain masalah, Wi. Lo bakalan dijadiin bulan-bulanan aja buat mereka kalau kayak gitu. Panjangnya nggak akan bakal selesai. Lu tahu sendiri kan sekolah lu itu sekolah cewek. Dan lu juga tahu risetnya cewek itu kayak gimana, Wi. Gas, lu bisa ngertiin gue nggak sih? Apa lu bisa terus-terusan tahan kalau lu dihina sama temen-temen lo? Dan apa lu bisa tahan kalau lu ngeliat orang dihina, diolok-olok, dicaci maki? Hah? Kalau gue nggak bisa, Gas. Wi, gue pengen ngomong sesuatu sama lu, Wi. Tapi gue harap lu gak tersinggung. Wi, umur lu tuh lebih pendek daripada orang biasa. Tapi gue juga gak tahu seberapa pendek umur lu dibandingkan orang biasa. Tapi yang pasti umur lu tuh lebih pendek, Wi. Jadi kalau gue bilang, gak ada waktu buat ngurusin masalah pencacian dan penghinaan ini, Wi. Mending lu urusin kepentingan lu daripada kepentingan orang lain. Ingat, Wi, waktu lu sedikit, Wi. Lu harus ingat itu, Wi. Suara kamu bagus. Musiknya juga bagus. Semuanya memenuhi syarat untuk komersial. Dan pasti akan laku dijual. Saya yakin itu.
Terima kasih, Pak. Mulai besok kita bisa produksi rekaman. Saya akan usahakan supaya kita bisa bekerja sama dengan baik. Kami juga demikian. Sama-sama. Akhirnya semuanya beres. Nanti setelah rekaman, kita akan bikin konser besar buat kamu. Oh ya, masalah wartawan yang sinting itu sudah beres. Dan anak gadis itu. Gila. Ngegosipin orang kok jadi orang jadi miskin ya. Oh ya. Wartawan itu harus beres sebelum album kamu keluar. Jadi ini untuk menutup mulutnya biar dia tidak bicara. Apa ini? Lebih pantas uang ini buat kamu. Lupa ini. Wartawan. Siang, Pak. Tadi orang dari sekolahmu telepon ke sini. Mereka bilang katanya kamu mempunyai hubungan khusus dengan seorang artis yang sedang naik daun. Besok mereka mengadakan pertemuan dengan semua guru dan kamu diminta untuk hadir. Apa benar kamu punya hubungan dengan artis itu? Iya, Pak. Dewi emang ada hubungan sama orang itu. Ngapain kamu masih sekolah? Bukannya kamu sudah memutuskan untuk tidak masuk sekolah lagi? Dewi masih ingin melakukan aktivitas Dewi seperti dulu, Pak. Dewi ingin seperti anak-anak seusia Dewi. Mulai besok kamu tidak perlu ke sekolah lagi. Kamu tahu kan, teman-temanmu satu sekolah itu sudah tahu tentang kamu. Kamu kira muka papa itu setebal kulit badak apa? Besok tinggal di rumah saja kamu. Tapi, Pak, Dewi, kamu bisa ditulis di mass media karena hubungan kamu dengan artis itu. Dia itu orang terkenal. Apapun tentang dia akan dikejar sebagai berita. Papa akan membela kamu kalau kamu dihina orang. Tapi kalau kamu sudah masuk mass media, apalagi orang tahu kamu kena AIDS, kamu ini anak papa. Bukan hanya kamu saja yang menderita, tapi kamu sudah melibatkan seisi rumah ini. tapi Dewi nggak mau sembunyi dari orang-orang, Pap. Itu bukan cara yang baik untuk Dewi menghabiskan sisa hidup Dewi. Tapi orang-orang di sekeliling kamu tidak akan pernah bisa menerima kamu, apapun kenyataannya, Dewi. Ngerti kamu? Orang-orang di sekitar Dewi, yang mana sih, Pak? Kenapa sih Papa ngomong kayak gitu sama Dewi? Dewi ngelakuin ini semua, Dewi cuma ingin bertahan hidup, nggak lebih, Pak. Kenapa sih Papa nggak pernah mikirin masalah yang Dewi hadapin, Pak? Kenapa Papa malah bilang orang-orang di sekitar Dewi nggak bisa terima Dewi? Ingat, Pak, Papa kan juga orang-orang di sekitar Dewi. Loh, memangnya Dewi nggak pergi sekolah? Gak tahu. Malu kali ketemu orang-orang. Erwin? Samuan spesialnya Mas Aris siapa kira-kira yang diperuntukkan dari album ini gitu Mas? Yang pasti untuk mantan istri saya, almarhumah istri saya, dan satu lagi untuk seseorang yang sekarang ini hadir dalam hidup saya, yang mampu memberi saya rasa percaya diri kembali, terus memberikan saya motivasi, dorongan yang kuat untuk bermusik sekarang ini. Sebenarnya dia itu siapa Mas Aris? Dia itu seorang gadis belia yang penderitaan itu lebih lengkap dibanding saya. Dan dia berjuang sendiri untuk menjalani hidupnya. Itulah yang terakhir saya bertemu dengan dia
Ri, aku dengar dari radio katanya kontrak kamu dibatalin dengan perusahaan rekaman. Ri, itu bakal ngeguncang karir kamu. Aku jadi nggak enak deh. Gara-gara aku, karir kamu jadi hancur. Apa kamu masih dihina sama teman-teman kamu? Ri, bukannya kamu sendiri yang bilang kalau seluruh manusia di dunia ini hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Jadi kalau ada satu orang manusia yang sedang mempunyai persoalan, pasti manusia yang satu menghindar. Tapi apa kita bisa meninggalkan mereka dengan persoalan mereka yang begitu saja? Tapi kalau aku punya teman atau sahabat dan dia dihina, aku pasti akan ngebelain dia. Tapi kalau sebaliknya malah aku yang dihina, aku pasti akan melawan dan menentang. Cuma aku nggak tahu gimana caranya. Kamu ini kenapa sih, Wi? Kok seperti orang kebingungan? Aku nggak tahu. Aku lagi mikir gimana caranya untuk tetap hidup. Bukannya kamu harus berpikir bagaimana caranya kamu bisa bertahan hidup? Hah? Tabrak sana, tabrak sini. Itu bukan solusi, Wi. Dan kamu seharusnya bisa menegakkan kepala kamu sendiri. Masa kamu kalah sama hal seperti itu? Wi, kamu harus bisa menghadapi kenyataan hidup. Memang sulit untuk kita berbuat kebaikan, Wi. Tapi yang bisa kamu lakukan sekarang cuma bertanggung jawab sama diri kamu. Dan kamu juga yang menanggung dosa-dosa kamu, bukan orang lain ataupun siapapun juga. Apalagi saya. Kalau kamu merasa diri kamu itu penting untuk diperhatikan, dan kamu mengharapkan hal itu terjadi sama diri kamu, saya rasa orang lain bisa mengerti keadaan kamu. Aku mau pergi ke suatu tempat. Kamu mau nggak anterin aku ke tempat itu? Kemana? Aku mau ke sekolah. Aku harus melakukan sesuatu untuk sahabatku. Supaya dia juga bisa bertahan hidup. Tungguin aku ya. Sebentar kok. Ibu tahu, ada anak yang melakukan perbuatan tidak senonoh. Dan karena perbuatannya itu, nama sekolah ini cemar di mata masyarakat. Karena dia melakukan perbuatan tidak senonohnya itu dengan memakai seragam sekolah ini. Bayangkan, betapa perbuatan yang tidak tahu diri. Ibu tidak perlu menyebut nama anak itu. Tapi yang perlu kalian ketahui, penyakit kelamin adalah imbalan yang setimpal dari Tuhan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan seks bebas. Buktinya, sekarang ada AIDS yang membuat para dokter-dokter dunia menjadi sangat bodoh. Menurut hasil rapat guru-guru, anak yang telah melakukan perbuatan merendahkan martabat sekolah, maka mutlak harus dikeluarkan. Sebentar lagi, liburan kenaikan kelas akan tiba. Ibu harap omongan ibu tadi diperhatikan oleh kalian. Oke, selamat berlibur. Aku diperkosa. Dan saat itulah aku terinfeksi HIV. Mungkin hidupku akan lebih singkat dibandingkan hidup kalian semua yang hadir di sini.
Dan karena waktu sesingkat itulah, aku menganggap kalau hidupku ini sangat penting. Sekarang saya harap kalau kalian tidak enjoy main sama saya, dengan senang hati tinggalkan tempat ini. Apa karena aku yang ngomong sama temen-temenku di sekolah dan ini jadi berita besar buat kamu? Bukan, Wi. Bukan karena kamu kok. Setiap apa? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.